Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur masih ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan walaupun secara online. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar firman Tuhan walaupun secara online. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan siap dengan segala berkat Tuhan. Tuhan tahu segala pergumulan kami, kerinduan kami. Dan melalui firman ini kami boleh diteguhkan. Kami boleh dibangkitkan iman kami dan kami boleh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan saat ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berbicara dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara sekalian, kita akan membuka firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 19 dan 20. Yang bunyinya demikian, saya akan bacakan ya. Filipi 4 ayat 19 dan 20. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, tema renungan kita hari ini adalah dipenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Firman Tuhan mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam bahasa sehari-hari ayat 19 ini diterjemahkan sebagai berikut. Tuhan yang maha kaya dan maha mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara karena apa yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Saya ulangi ya. Tuhan yang maha kaya dan maha mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara karena apa yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Saudara sekalian, banyak hal yang sudah Tuhan Yesus buat kita. Dia sudah mati bagi kita, menyelamatkan kita. Dia sudah melepaskan kita. Dia sudah menyembuhkan kita, mengampuni kita, memulihkan kita, bahkan memberkati kita. Oleh karena hal-hal itu yang telah Tuhan lakukan bagi kita, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara sekalian, kita akan berbicara beberapa hal yang Tuhan lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa yang Tuhan sudah lakukan, saudara? Yang pertama yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menyediakan keselamatan sorgawi. Kenapa harus keselamatan sorgawi yang Tuhan sediakan? Karena itu adalah dasar daripada kehidupan rohani kita. Tanpa keselamatan sorgawi kita miliki, maka tidak ada hidup persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada namanya hidup menikmati kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki dulu keselamatan sorgawi, baru kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara sekalian, keselamatan sorgawi bukan datang dari dunia ini. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang berdosa tidak mungkin menyelamatkan manusia yang berdosa lagi. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Saudara sekalian, keselamatan juga bukan diperoleh karena kita melakukan hukum Taurat. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jadi kita dibenarkan oleh Tuhan bukan karena melakukan, tetapi oleh karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, keselamatan sorgawi, keselamatan dari atas. Bukan hasil usaha kita. Bukan karena perbuatan baik kita, saudara. Berbuat sebanyak apapun kebaikan kita tidak bisa menebus dosa kita. Tidak bisa menjadikan kita terlepas dari hukuman dosa. Tetapi keselamatan surgawi itu disediakan oleh Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, jadi bagaimanapun kita berusaha, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bagaimanapun kita berbuat baik, kita tidak bisa membuat dosa kita diampuni. Ada satu cerita, saudara, tentang seorang detektif ya.
Dia mencari orang dari penduduk setempat yang melarikan diri ke luar negeri. Suatu hari dia masuk ke sebuah toko obat, saudara. Dan dia melihat orang itu ada di situ. Maka detektif itu memegang pundak daripada orang itu. Dia bilang, "Kamu, aku tahan. Kamu harus ikut dengan aku." Tapi orang itu berkata kepada detektif ini, "Pak, apa salah saya? Kenapa saya ditangkap?" "Kamu bertanya apa salah kamu?" kata detektif ini. "Kamu kan tahu kesalahan kamu. Kamu sudah melarikan diri dari penjara Sebania namanya. Kamu pergi ke luar negeri, menikah di sana, berumah tangga di sana, dan kemudian kamu kembali lagi ke sini. Kami sudah mengawasi kamu," kata detektif ini, "sejak kamu datang ke sini. Tapi Pak," katanya, "jangan tangkap saya." Kata detektif ini, "Tidak bisa, kamu sudah melanggar hukum, kamu harus ditangkap. Kalau begitu," katanya, "tolong bawa saya ke rumah saya dulu. Bertemu dengan anak istri saya, baru Bapak boleh bawa saya." Maka pergilah detektif ini dengan orang ini ke rumah si orang itu, saudara, yang melarikan diri dari penjara itu. Begitu sampai di rumah, dia teriak kepada istrinya. "Bu," katanya, "Ibu kan tahu," katanya, "saya suami yang bertanggung jawab. Saya bekerja keras untuk anak istri saya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk keluarga saya." Si istrinya bilang, "Pak, saya tahu itu. Tetapi kenapa Bapak harus tanyakan ini sekarang?" Rupanya, saudara, orang yang melarikan diri dari penjara ini ingin mengambil simpati dari si detektif itu. Dia pikir kalau dia sudah berbuat baik, dia menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, dosanya atau kesalahannya, hukumannya bisa dihapuskan. Saudara sekalian, tidak bisa seperti itu. Memang orang ini sudah berbuat baik. Orang ini menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Tetapi dia tetap sudah melanggar hukum. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Manusia adalah manusia berdosa. Oleh sebab itu, karena Allah mengasihi setiap manusia, saudara. Saya katakan setiap manusia tidak terkecuali. Karena itu Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang, kata firman Tuhan, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang itu siapa? Ya, setiap orang. Orang baik, orang jahat, orang berdosa, semua dikasihi oleh Tuhan. Walaupun Tuhan tidak mengasihi dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Dan kalau dosanya itu sebesar apapun, jika dia datang dan mengakui dosa, kata firman Tuhan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Allah itu setia dan adil. Saudara-saudara sekalian, manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalaupun manusia sudah diampuni dosanya, Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa, yang tidak mengenal dosa, kata firman Tuhan, dijadikan dosa oleh Bapa di surga. Supaya saudara dan saya, setiap orang yang berdosa, yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibenarkan di hadapan Allah. Jadi saudara sekalian, keselamatan surgawi disediakan oleh Tuhan menurut kuasa dan kemuliaannya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Saudara, hal yang kedua yang Tuhan lakukan buat kita adalah Dia memberikan penyertaannya sebagai Yesus Immanuel. Ya, Tuhan Yesus Immanuel. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 8 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak, kesetaraan dengan Allah itu, kata firman Tuhan, sebagai milik tidak dianggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, saudara, meskipun sebenarnya Dia Allah. Tetapi apa dikatakan firman Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara sekalian, Allah telah menjadi manusia di dalam Kristus yang adalah Immanuel. Yang artinya Allah beserta kita.
Jadi kalau saudara dan saya memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita memiliki Allah yang beserta dengan kita. Artinya apa saudara? Artinya kita tidak berjalan sendirian di dalam dunia ini. Allah ada di dalam kita, Immanuel ada di dalam kita. Tuhan Yesus Immanuel ada bersama dengan kita. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, kenapa Tuhan Yesus tidak dijadikan nakoda di dalam perahu kehidupan kita? Kalau Yesus Immanuel itu ada di dalam kita, kenapa kita tidak menyerahkan pimpinan hidup kita kepada Tuhan? Biarkan Tuhan Yesus menjadi nakoda dalam perahu kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bisa menikmati penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, satu kali Tuhan Yesus mengajar di kota Kapernaum, di tepi danau Galilea. Setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang, kata Tuhan Yesus. Lalu firman Tuhan mengatakan, lalu mereka bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Tuhan Yesus dibawa dalam perahu. Tetapi di mana Tuhan Yesus diam di dalam perahu? Di buritan, katakan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Tidak lama kemudian datanglah taufan yang dahsyat menerjang perahu murid-murid dan Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu adalah nelayan di Danau Galilea, saudara ya. Jadi buat dia, ombak, gelombang, angin, taufan itu sudah biasa. Tetapi kali ini taufan begitu dahsyat, kata firman Tuhan, sehingga gelombang begitu besar, dan murid-murid Tuhan berusaha dengan pengalaman mereka, dengan pengetahuan mereka sebagai nelayan. Layar sudah diturunkan, air yang masuk ke dalam perahu dibuang keluar. Dia berusaha setengah mati, saudara. Tetapi ternyata angin dan taufan dan gelombang tidak berhenti. Sehingga akhirnya mereka menjadi kewalahan, tidak berdaya. Dan dia melihat kepada Tuhan Yesus yang tertidur di buritan. Dia berkata, Guru, engkau tidak peduli, katanya, kalau kita binasa. Saudara sekalian, Tuhan Yesus, Immanuel, ada di dalam saudara dan saya. Dia ada di dalam perahu kehidupan kita. Tetapi kenapa kehadiran Tuhan tidak menjadi kita rasakan, kita nikmati kuasanya, saudara? Yang nampak dalam kehidupan kita seperti ombak dan seperti gelombang dan taufan yang ganas yang melanda kehidupan kita. Saya tidak tahu, saudara, apakah saudara juga ada yang menghadapi badai dan gelombang kehidupan ini. Seperti murid-murid Tuhan menghadapi badai dan gelombang. Mungkin ada yang mengalami masalah gelombang dalam rumah tangga. Diancam perceraian barangkali. Mungkin ada juga yang menghadapi masalah dalam pekerjaan. Di dalam bisnis yang saat ini begitu sepi. Di dalam segala kesibukan kegiatan kita yang terancam oleh hal-hal yang negatif, saudara. Kehancuran menghadapi hidup kita, kesehatan kita barangkali. Semua itu merupakan satu gelombang taufan yang melanda kehidupan kita. Tetapi saudara sekalian, saudara jangan hanya bertahan dengan kekuatan kita seperti murid-murid Tuhan. Mungkin saudara sudah berusaha setengah mati, sudah berusaha dengan cara saudara, pengalaman saudara. Saudara sudah berusaha minta tolong ke A, ke B. Tetapi apakah saudara sudah berseru kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus Immanuel yang ada di dalam kita. Kita kecil, kita lemah, kita penuh kekurangan. Tetapi Yesus Immanuel yang ada di dalam saudara dan saya, dia besar. Kita berseru kepada dia, saudara. Dia yang sanggup menghentikan taufan dan gelombang. Dia juga yang sanggup menghentikan badai dan gelombang yang menghantam kehidupan kita. Saudara sekalian, percaya bahwa kita punya Yesus yang besar. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak sia-sia. Tuhan ingin menyatakan bahwa dia Allah yang mengasihi kita. Bukan saja dia menyelamatkan kita, tetapi dia menyertai kita. Mau menolong kita, saudara, di tengah pergumulan hidup ini. Namun firman Tuhan mengatakan, hendaklah meminta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Jangan saudara pikirkan, aduh ini badai dan gelombang begini besar.
masalah begini sulit, ya. Tuhan yang sanggup menghentikan badai dan gelombang, Tuhan juga yang sanggup menghentikan pergumulan dalam kehidupan kita. Percaya, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa tidak percaya?" Saudara lihat, jadi ketakutan muncul karena kita tidak percaya. Karena kita tidak menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Sehingga yang terlihat adalah masalah, persoalan, pergumulan yang makin membesar dalam hidup ini. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus Immanuel ada di dalam kita. Lebih besar dari pergumulan kita. Lebih besar dari masalah kita. Kita tinggal berseru kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan menolong kepada kita. Saudara-saudara sekalian, Tuhan begitu baik dan mengasihi kita. Tidak akan membiarkan kita, apalagi meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai kita sebagai Yesus Immanuel. Biarlah kita mengandalkan Dia, bersandar kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, Tuhan juga ingin memberi kuasa Roh Kudus. Kuasa untuk memberikan kita kemenangan dalam menghadapi pergumulan hidup. Juga mengalami kemenangan di dalam pelayanan. Saudara-saudara sekalian, seorang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia menerima pengampunan dan karunia Roh Kudus. Firman Tuhan juga mengatakan, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Dan seperti firman Tuhan katakan, ada satu persekutuan yang unik. Dalam Yohanes 14 ayat 20, "Aku di dalam Bapa-Ku, kamu di dalam aku, dan kemudian aku di dalam kamu." Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus Immanuel, Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Roh Kudus tidak mau membiarkan kita. Jika kita menyerahkan diri dalam pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan, maka kita tidak akan hidup lagi dalam keinginan daging. Tuhan akan menuntun kepada kita, sehingga kita boleh menikmati pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya saja banyak orang tidak menyerahkan pimpinan hidupnya kepada Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita, tetapi Dia dibiarkan, saudara, dipenjarakan di dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus tidak berperan dalam kehidupan kita. Ada juga orang yang menganggap Roh Kudus itu hanya berperan di gereja. Kalau hari Minggu, kalau kita sedang berdoa, Roh Kudus ada. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita yang berkuasa. Kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan harta kita mengandalkan sarana-sarana yang ada di sekitar kita. Sehingga akhirnya kita sama saja dengan orang lain yang tidak punya Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada di dalam kita untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pertolongan, memberikan semangat, memberikan hikmat, saudara. Tetapi kalau Roh Kudus ini tidak diberi wewenang dalam kehidupan kita, maka Dia tidak akan berperan dalam hidup kita. Kita tidak bisa menikmati kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bukan senjata pamungkas, saudara. Ya, bukan kalau kita sudah kepepet, sudah nggak ada jalan keluar, sudah putus asa, baru kita datang berdoa minta tolong Roh Kudus. Dari awal kita harus menyerahkan kepada pimpinan Roh Kudus. Hidup kita serahkan kepada Tuhan. Pergumulan kita, rencana hidup kita serahkan kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, saudara. Kalau kita menyerahkan itu kepada pimpinan Tuhan, maka saudara dan saya ketika menghadapi pergumulan, Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, akan menopang kita, sehingga kita bisa menikmati kemenangan di dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, apapun pergumulan saudara saat ini, minta kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus memberikan pertolongan, memberikan kekuatan. Tuhan mengerti saudara dan saya sebagai manusia penuh keterbatasan, kelemahan, kekurangan. Itu sebabnya Tuhan menempatkan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus ada di dalam kita. Dia bisa membangkitkan semangat kita. Dia bisa meneguhkan iman kita. Oleh karena itu, saudara, serahkan pimpinan hidup kita kepada Tuhan. Jangan terlalu pede, ya, merasa tidak perlu Tuhan. Apapun kegiatan kita, hidup kita, pelayanan kita percayakan dalam pimpinan Roh Kudus. Rasul Paulus sendiri berkata, saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan yang menyertai kita dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan melengkapi dengan kuasa Roh Kudus
supaya kita menikmati kemenangan di dalam kehidupan ini. Dan saudara, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan juga memberkati dengan segala kebutuhan jasmani dan rohani menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau kita bicara soal kekayaan dan kemuliaan Tuhan, saudara, tidak ada batasnya. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Jadi tidak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu sulit buat Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diberi jalan keluar bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulan kita, masalah kita, persoalan kita, sakit penyakit kita, percayakan kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Jangan kita memperkecil kuasa Tuhan oleh pikiran kita sendiri. Itu sebabnya mengapa Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan mengandalkan pikiranmu sendiri. Karena pikiran ini membuat masalah menjadi makin besar. Tetapi percaya iman kita membuat masalah itu menjadi tidak ada masalah. Karena Tuhan lebih besar dari segala masalah, pergumulan, dan persoalan kita. Percayakan kepada Dia, saudara. Kita kecil, tapi Tuhan kita besar. Saudara, tetapi kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, tapi belum dijawab, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita koreksi dalam hidup kita. Mungkin saudara dan saya belum memohon kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah berdoa, tetapi belum memohon. Apa bedanya berdoa dan memohon, saudara? Berdoa itu hanya sekedar berkata-kata, tetapi tidak ada beban yang kita gumuli. Tetapi memohon ada satu pergumulan, ada satu beban, ada satu kerinduan agar Tuhan menjawab. Kita mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga, saudara. Apapun masalah saudara saat ini. Tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sudahkah saudara memohon kepada Tuhan? Atau saudara baru berdoa? Adakan waktu khusus berdoa dengan sungguh dalam permohonan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab yang terbaik buat saudara. Kalau saudara belum dijawab juga, mungkin saudara belum menyerah sepenuh hati. Karena firman Tuhan mengatakan jangan bimbang sama sekali. Orang yang bimbang itu seperti ombak laut yang dipermainkan oleh angin ke sana kemari. Orang yang seperti itu jangan mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara lihat, Tuhan siap menolong kita. Tetapi kenapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Tuhan besar. Kenapa kita lebih melihat masalah lebih besar? Tuhan lebih besar. Tuhan sanggup menolong kepada saudara. Tapi kalaupun sudah berdoa tapi belum dijawab, firman Tuhan mengatakan, mungkin doa kita salah. Salahnya di mana, saudara? Firman Tuhan mengatakan salah berdoa sebab yang kamu minta itu hanya ingin memuaskan hawa nafsumu. Kita berdoa hanya untuk hawa nafsu kita. Ya, tetangga punya TV baru, kita berdoa, Tuhan beri saya TV baru. Orang tetangga kita punya mobil baru, Tuhan berikan saya mobil baru. Bersaing, saudara. Ya, hanya ingin memuaskan hati kita, tidak mau kalah sama orang lain, maka mungkin Tuhan tidak jawab itu. Tuhan jawab dengan yang lain. Kalaupun belum dijawab oleh Tuhan, saudara, mungkin juga belum waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa kita. Tetapi Tuhan akan menjawab pada waktunya. Indah pada waktunya, kata firman Tuhan. Saudara, yang terakhir mungkin kalau belum juga doa dijawab, coba cek. Apakah ada dosa dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Tetapi yang memisahkan antara kita dengan Tuhan adalah kejahatan kita. Dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri daripada kita dan tidak mau mendengar adalah dosa kita. Jadi, datang kepada Tuhan, nyatakan isi hati kita kepada Tuhan, akui dosa kita di hadapan Tuhan, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apapun yang saudara minta, yang menjadi kebutuhan kita, pasti Tuhan jawab yang terbaik. Jangan pernah menganggap suatu hal itu terlalu rumit, terlalu besar buat Tuhan. Nggak ada yang terlalu besar. Dibandingkan dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan,
yang tidak terbatas, saudara. Karena Tuhan mempunyai segala kuasa, mempunyai segala cara dan waktu yang terbaik buat kita. Firman Tuhan mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Di tengah pergumulan ini, saudara, Tuhan siap memberkati kita. Tuhan siap memberkati sesuai dengan kekayaan, menurut kekayaan dan kemuliaannya yang tidak terbatas. Saudara sekalian, kita sebagai manusia penuh keterbatasan, penuh kekurangan, penuh kelemahan. Kita perlu Yesus Immanuel yang menyertai kita. Jangan ragu-ragu untuk mempercayai Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk menyerahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mengutarakan isi hati kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan, mempercayakan kepada Tuhan. Datang dengan rendah hati dan iman sederhana. Tuhan akan menentukan yang terbaik buat saudara dan saya. Saudara sekalian, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau masih ada firman Tuhan di tengah pergumulan kami. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Bapa, kami percaya bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tidak sebanding dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan yang tidak terbatas. Masalah kami kecil. Pergumulan kami kecil di hadapan Tuhan. Namun berikan kami iman yang sederhana. Agar kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami Tuhan Yesus Roh Kudus. Untuk kami boleh berani menyerahkan segala pergumulan kami dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Menyerahkan setiap rencana kami, semua pelayanan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau mengerti keadaan kami. Lebih tahu dari keadaan kami sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami punya Allah yang penuh pengertian, dan Tuhan tahu kelemahan kami, kekurangan kami, keterbatasan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pertolongan dan berkat Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi nakhoda dalam hidup kami. Tuhan yang memimpin kami, Roh Kudus yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat, kebijaksanaan, untuk menggembalakan jemaat Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati semua anak cucu menantu dalam usaha dan pekerjaan, terlebih dalam pelayanan. Berkati semua pelayan firman, majelis, pengurus komisi, seksi Tuhan. Berkati semua saudara kami yang terlibat dalam pelayanan. Kami percayakan semua dalam pertolongan Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang sakit Tuhan, yang sedang isoman Tuhan menghadapi corona ini, kami percaya, kami berdoa dengan satu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan supaya mereka boleh diberi kesehatan yang sempurna dan Tuhan boleh dibesarkan dan dipermuliakan. Jika ada yang menghadapi masalah dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, Tuhan beri jalan keluar supaya kami bisa berkata kami punya Tuhan yang hidup dan benar. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Kami percayakan seluruh jemaat Tuhan di dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan, permuliakan Tuhan, agar Tuhan boleh dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.